Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagi Salsabila dengan NIM 22101160444. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan gambaran umum penelitian judul skripsi saya, yaitu Analisis Pengaruh Kesadaran Sertifikasi Halal, Sosialisasi, dan Kemudahan Prosedur Terhadap Minat UMKM di Kota Bekasi dalam melakukan sertifikasi halal. Pertama, kita akan membahas tentang masalah penelitiannya. Jadi, data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta unit dan mereka berkontribusi terhadap lebih dari 60% produk domestik bruto nasional. UMKM memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia, termasuk dalam ekosistem industri halal. Namun demikian, hingga kini tingkat partisipasi UMKM dalam sertifikasi halal masih tergolong rendah. Beberapa pelaku usaha masih ada yang belum tersentuh proses sertifikasi halal, baik karena keterbatasan informasi, keterbatasan dana, maupun karena persepsi bahwa prosedurnya ini terbilang rumit dan birokratis bagi beberapa orang. Nah, fenomena ini mengindikasikan adanya masalah mendasar terkait minat UMKM dalam melakukan proses sertifikasi halal, yang kemungkinan besarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis dan juga struktural. Nah, berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi 2025, wilayah Kota Bekasi ini memiliki kurang lebih 16.000 UMKM yang tersebar di seluruh kecamatan, menjadikan Kota Bekasi ini sebagai wilayah strategis untuk mengkaji permasalahan dari judul skripsi saya. Menurut data dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, hingga tahun 2025 ini baru sekitar 6.544 UMKM di Bekasi yang telah bersertifikasi halal dari total pelaku UMKM yang berpotensi. Artinya di sini kita melihat banyak gap antara yang sudah sertifikasi halal dan yang belum sertifikasi halal. Ini tidak sampai 50% dari total 16.000 UMKM yang belum bersertifikasi halal. Sedangkan yang sudah bersertifikasi halal hanya 6.544 UMKM. Nah, selain itu juga eh, kita juga tahu bahwa sebenarnya sudah ada kewajiban sertifikasi halal yang sudah tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, yang mana peraturan ini ada di pasal 160 ayat 2 yang mengatur bahwa bagi pelaku usaha mikro dan kecil, penahapan kewajiban sertifikasi halal ini dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2026 untuk produk makanan, minuman, jasa penyembelihan, dan hasil sembelihan. Nah, tetapi Kota Bekasi ini dari komitmen pemerintah setempat, khususnya dari Kementerian Agama Kota Bekasi, mereka terus mendorong program sertifikasi halal gratis atau sehati. Nah, hal ini juga dibuktikan dengan adanya target ambisius penerbitan 150 sertifikasi halal per kecamatan, serta adanya berbagai kegiatan percepatan sertifikasi halal yang melibatkan UMKM lokal secara aktif. Upaya tersebut menunjukkan bahwa Kota Bekasi ini menjadi wilayah yang strategis dan relevan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi minat UMKM dalam melakukan proses sertifikasi halal. Karena dari pemerintahnya sendiri sudah gencar-gencar untuk memberikan prosedur yang sangat ringan untuk UMKM-UMKM di Kota Bekasi ini. Selanjutnya ini ada kriteria UMKM atau kriteria objek yang akan diteliti, yaitu yang pertama UMKM-nya berlokasi dan menjalankan usahanya di wilayah administratif Kota Bekasi, termasuk dalam kategori UMKM yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Nah, fokus penelitian ini adalah pada pelaku usaha makanan dan minuman. Mengapa? Karena eh, pelaku usaha makanan dan minuman ini merupakan kategori yang paling terdampak oleh kewajiban sertifikasi halal. Dan menurut saya di Kota Bekasi ini banyak UMKM makanan dan minuman yang masih belum tersertifikasi halal. Sedangkan para warganya ingin makan makanan yang sudah ada sertifikasi halalnya. Kemudian subjeknya juga dipilih dari pelaku UMKM yang belum menyertifikasi produknya dan beroperasi minimal 1 tahun untuk memastikan usaha tersebut sudah cukup stabil dan memiliki proses produksi yang konsisten.
Kemudian UMKM ini juga dimiliki oleh individu muslim maupun non-muslim karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat minat dari sisi pelaku usaha secara umum bukan hanya dari sisi agama saja. Kemudian di sini ada rencana metode penelitian yang akan dilakukan. Jadi jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner online atau G-form. Kemudian pengambilan sampelnya dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik pervasive sampling. Pengujian statistik dengan teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda yang nantinya akan diolah melalui SPSS 27. Populasi dan objek pada penelitian ini tentunya adalah para pelaku UMKM makanan dan minuman di Kota Bekasi yang belum memiliki sertifikasi halal dengan minimal berjualan 1 tahun. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder. Data primer ini diambil dari jawaban hasil para responden berupa kuesioner online, nah sedangkan data sekundernya menggunakan library research. Sekian pemaparan GOP dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok di pause? Nah, ini.